Halo, salam 1, 2, 3, yes, yes. Terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan dan para salesman dan di mana kalian berada yang sudah nonton channel Indrana Pelupat, yang sudah subscribe, yang sedang menonton. Kiranya kalian diberi keberkahan dan juga diberi rezeki apa yang kalian butuhkan sesuai dengan keinginan kalian dan terjadilah. Oke, hari ini kita mau belajar beberapa macam-macam target. Jadi, maaf, dalam bidang sales tentunya setiap produk-produk itu berbeda. Ada contoh di consumer good, tentunya itu ada biasanya mereka ada bicara fokus produk. Fokus produk ini berbicara tentang ada beberapa item produk yang kurang laku, slow moving. Biasanya mungkin ada satu atau dua item tuh dia bicara fokus produk. Fokus produk ini berbicara dia nilainya rupiahnya, kalau tidak salah saya waktu zaman saya tahun 95 itu biasanya satu item tuh ketika dia capai itu dia mendapatkan komisi itu kalau nggak salah 150.000 atau 200.000 dulu, tapi sekarang saya tidak tahu, mungkin sistem manajemennya. Dua, biasanya ketika di dalam consumer good itu biasanya ada collection, jadi penagihan dia mencapai berapa. Biasanya fokus produk dan collection ini penagihan itu biasanya mereka capai 100%, tetapi penilaian mereka rata-rata itu mungkin 75 atau 80 atau 60. Mungkin ketika capai 100% komisinya full, ketika capai 80 atau 60 biasanya komisinya dikurangi. Itu dari sisi fokus produk dan collection. Dan juga ada berbicara tentang value, ya, capainya berapa, nilai rupiahnya berapa, itu berbicara value. Value berbicara dalam 1 bulan ketika engkau mencapai target berapa, biasanya itu ada persentasenya, value kalian berapa. Nah, target ini biasanya setiap produk itu berbeda-beda, cuma saya hari ini mengulas. Jadi ada dari sisi fokus produk untuk slow moving di consumer good, nanti kita bicara collection, setiap itu di consumer good juga diperhitungkan, dan berikutnya yang saya bilang itu bicara value. Dan jangan lupa biasanya itu ada lagi yang berbicara tentang bagaimana dibicara kunjungan. Biasa ada beberapa ketika Anda capai tidak, mungkin 50 toko, capai 25 toko, kunjungannya seperti apa? Effective call berbicara. Tetapi ini sebenarnya di dalam consumer goods saja. Tetapi kalau di bidang lain itu biasanya mereka tidak menggunakan tentang effective call. Ya, jadi istilahnya kunjungan kita dapat berapa, orderannya dapat berapa. Jadi itu bicara dari sisi produk consumer goods. Tetapi untuk produk-produk yang lain yang saya ketahui seperti di dunia bangunan, di keramik tile, itu kita bicara value, nilai. Target kamu mungkin 50 juta atau 200 juta atau 300 juta. Jadi capai atau tidak capainya. Ya, capai atau dicapai dari situ dilihat dari persentase dan teman-teman spesialis mendapatkan komisinya. Beda lagi di dalam dunia otomotif, mungkin biasanya yang saya tahu itu berdasarkan unit. Satu unit mobil ketika dia menjual itu mendapatkan komisi berapa sesuai dengan prosedur perusahaan. Dan di dalam mungkin di dunia handphone biasanya kita bicara value, nilai dan quantity, apakah dia tercapai atau tidak. Contoh value-nya mungkin di target mungkin 500 juta atau 300 juta, quantity-nya mungkin dia target dengan 1.500 unit atau piece atau 2.000 atau 3.000. Dan di situ manajemen menilai bahwa kalau dia mencapai target tentang value, ya, terus tentang quantity itu mendapat komisinya. Nah, dari situ setiap perusahaan beda-beda. Jadi dari strateginya, karena kita tentunya dari sisi untuk customer good tidak boleh disamakan dengan produk yang lain. Tentang bicara effective call, tentang collection itu benar juga, tentang apalagi produk fokus, ya. Kalau mungkin kalau produk yang lain tidak bisa digunakan seperti itu. Dari sisi consumer good mungkin itu bisa digunakan. Jadi setiap perusahaan atau setiap produk memiliki kebijakan berbeda-beda. Jadi buat teman-teman ketika Anda bekerja di mana pun, sales apapun, jadi macam-macam target tuh, jenis target seperti itu ketika Anda bekerja. Jadi Anda tinggal fokus saja apa yang diinginkan dari manajemen, dari produk consumer good, mungkin toko bangunan, mungkin toko keramik, kalau di handphone biasanya seperti itu. Jadi mereka mau
perusahaan maunya seperti apa. Kalau di dunia handphone itu quantity dan value, biasanya seperti itu. Ketika Anda capai, biasanya teman-teman sebagai sales mendapatkan komisi, mendapatkan bonus. Bis juga ketika Anda sebagai promotor, biasanya itu ada perjanjian ketika Anda mencapai mungkin 50 dalam 1 bulan atau 100 atau berapa, biasanya itu mendapatkan komisi juga dari suatu perusahaan. Atau ketika Anda sales toko, bisa juga ketika capai kuantitinya dan value-nya, itu pasti dapat bonus. Jadi ketika kebijakan suatu perusahaan membuat suatu target, tentunya itu berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Karena pengalaman saya, yang saya ketahui adalah saya pernah bekerja di consumer good, bekerja di toko keramik, granit tile, dan saya pernah di dunia handphone, dan tentunya di dunia aksesoris untuk peralatan nanti. Itu setiap beda-beda, dan tentunya dari situ kita bisa menilai dan belajar bahwa teman-teman sebagai sales harus tahu apa yang harus dikerjakan ke depannya. Karena ketika Anda mencapai target itu tercapai, contohnya dari sisi consumer good yang saya tahu, ketika Anda mencapai itu produk fokus itu satu, ketika Anda capai dengan effective call, ketika Anda capai dengan target value, dan ketika Anda capai collection, berarti controller sebagai salesman itu manajemen melihat. Dan biasanya ketika dari sisi itu manajemen kalian mendapatkan promosi, biasanya itu mungkin dalam 1-2 tahun. Tentunya manajemen juga harus melihat sikap kita. Tentunya ada yang senior, ada yang junior, dan biasanya ketika yang senior itu pasti naik jabatan sebagai mungkin sales taking order atau sales supervisor. Tentunya seperti itu. Jadi karena mereka sudah mengerti dan mengelola bagaimana saya mendapatkan produk fokus mencapai 100%, collectionnya mendapat 100%, dan value saya mendapat 100% atau mungkin 80%, bisa jadi efektif call-nya saya mendapatkan 70%. Nah, dari situ manajemen bisa menilai bahwa kita bisa bekerja dalam dunia sales. Jadi tergantung semua itu tentunya dalam pengabdian dalam suatu perusahaan. Manajemen yang bisa menilai teman-teman yang bekerja di lapangan, tentunya dalam perusahaan consumer good. Dan ketika Anda bekerja di produk yang lain, tentunya itu bicara berapa lama Anda mengabdi dalam suatu perusahaan tersebut. Dan di situ mereka menilai bahwa Anda layak dipromosikan atau tidak. Dan tentunya mereka melihat karakteristik kita, karakternya orang sepertinya apa, bisa dihajar, bisa dipoles, dalam arti kata bisa dilatih, bisa dididik atau tidak oleh manajemen atau oleh atasannya. Jadi buat teman-teman, itu saja yang saya bisa bagikan tentang macam-macam jenis target ketika kita sebagai sales. Dan intinya adalah Anda tidak fokus saja apa yang manajemen inginkan, dan jangan lupa ke depannya kita akan belajar mungkin beberapa saat saya akan ke atasan saya yang dulunya saya bekerja di consumer good. Kita akan belajar bagaimana membuka toko kelontong yang dari awal sampai mungkin ke tokonya dulu di pasar, dari toko kecil di pasar di jalan raya, terus nanti ada suatu saat ketika dia di pinggir di gang, dan ketika dia jatuh bangkrut, bahasa saya bagaimana cara membangkitnya, memulihkannya lagi, dan ketika dia balik lagi ke toko yang semula dan yang grosir, dan bagaimana dia mendapatkan informasi-informasi dari distributor dan dipercayakan oleh beberapa agen-agen untuk mengambil barangnya. Dan di situ nanti akan belajar di toko tersebut, dan tentunya pemiliknya saya sudah akan minta izin ketika beliau akan memberikan informasi bagaimana cara kita membuka usaha kelontong. Oke, buat teman-teman, terima kasih, jangan lupa subscribe, kiranya ini sangat membantu mengenai jenis target-target. Dan tentunya dengan pengalaman saya di dalam dunia sales marketing, tentunya dari tahun 95 sampai hari ini, saya memberikan tentunya pengalaman ini bukan berdasarkan dengan saya membuat suatu konten, tetapi ini adalah suatu pengalaman, dan saya merasa saya harus memberi informasikan kepada teman-teman sebagai sales, karena saya sudah melewati semua itu dengan proses yang dulunya sebagai sales, yang dulunya sebagai sales canvas di consumer good di Indomie, dan sales keramik di Granit Tile Insensa, dan saya belajar juga di keramik untuk
sink, untuk cuci piring, dan saya belajar di dunia handphone Cina, dan saya kerja di Nokia. Sebelum itu kerja di Nokia selama 4 tahun dan kepala depo, dan habis itu sales dalam kota, dan saya 2 tahun setengah sales luar kota, tentunya diangkat sebagai sales manager, dan di sini saya dipercayakan untuk berintis suatu perusahaan. Jadi itu sebagai informasi saja buat teman-teman. Jadi saya membuat konten tentang bicara tentang sales itu berdasarkan fakta dan data. Saya tidak akan berani keluar dari area sesuai dengan kemampuan saya atau pengetahuan saya, karena itu buat teman-teman yang paling penting adalah kita berdasarkan fakta dan data. Ketika teman-teman melihat channel saya Indra 60, apakah ada manfaat atau tidak ada manfaat? Jadi kalau ketika ada manfaat, tolong Bapak Ibu yang lihat, teman-teman yang suka nonton saya, diharapkan memberikan subscribe dan dukungan dan komen supaya saya memberikan kontribusi yang lain demi apa yang saya dapatkan, tentunya dari sisi sales, dari pekerjaan, dari sisi traveling. Mungkin saya jalan-jalan ketika kita bekerja di luar kota, ada hal-hal yang kita bisa informasikan. Mungkin juga bisa jadi dari ketika saya menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan tersebut, dan kiranya semua itu saya dapatkan dari dukungan dari teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nonton channel saya, dan saya cuma menjadi duta buat teman-teman ketika saya menolong orang, ketika saya menjelaskan tentang sales atau jalan-jalan traveling, semua itu karena dukungan dari teman-teman. Saya cuma mewakili teman-teman menyampaikan apa yang saya lakukan ketika menolong orang, dan tentunya di dalam bidang sales, itu yang saya dapatkan, dan saya memberikan ilmu saya atau pengetahuan saya tentang sales yang saya kira ini sangat bisa membantu ketika Anda menjadi sales pemula, bagaimana kita bersikap. Teman-teman bisa komen dan like dan share ke orang-orang yang membutuhkan apa yang saya share untuk hari ini. Oke? Kiranya cukup. Salam 123, dan kiranya ini menjadi sesuatu hal yang baru untuk Anda dalam bidang sales mengenai jenis-jenis target, macam-macam target dalam dunia sales. Oke? Salam 123. Yes.